Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolresta Sleman, Kajari Sleman, serta Hogi Minaya dan istrinya untuk membahas kasus penetapan tersangka Hogi setelah ia membela istrinya yang menjadi korban jambret. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi 3 mencecar Kapolresta Sleman dengan sejumlah pertanyaan. Kasus Hogi Minaya yang mencoba melindungi harta benda sang istri saat dijambret dua pelaku di Sleman, Yogyakarta masih menjadi perhatian publik. Buntut polemik penetapan tersangka Hogi Minaya, Komisi 3 DPR memanggil Kapolresta Sleman dan Kajari Sleman. Pertemuan tersebut dilakukan Rabu kemarin di Senayan. Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto menerangkan kepada anggota Komisi 3, penetapan status tersangka mempertimbangkan sejumlah hal. Anggota Komisi 3 DPR kemudian mencecar Kapolres Sleman dengan berbagai pertanyaan terkait penanganan kasus Hogi Minaya, termasuk mengenai sudahkah Kapolres Sleman membaca KUHP dan KUHP yang baru. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman pun menyampaikan penyesalannya mengenai penegakan hukum kepada Hogi. Komisi 3 meminta kasus Hogi Minaya dihentikan. Lantas, apakah kasus ini akan segera dihentikan? Tim TV One mengabarkan. Pada kesempatan ini, mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hoki itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjadi polemik dan juga ironi ya. Kalau kita berada di posisi Hogi, apakah kita ini juga akan melakukan yang sama? Dan saat ini Hogi juga terjebak di garis tipis, apakah ini adalah pembelaan diri atau tindakan main hakim sendiri? Yang masih menjadi perdebatan. Itu dia yang kita akan bahas pagi hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Pak. Kemudian juga sudah ada Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat pagi Mas Reza. Pagi, Assalamualaikum. Dan dua kuasa hukum yang juga sudah bergabung bersama kami via Zoom. Sudah ada Misnan Hartodo, kuasa hukum pelaku penjambretan. Dan juga Teguh Sri Raharjo, kuasa hukum Hogi Minaya. Selamat pagi Bapak-Bapak. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arianto. Pagi Mbak Waalaikumsalam. Pagi Pak Teguh. Saya mau ke Pak Teguh dulu. Pak Teguh, tegas gitu dari sisi Anda, kabarnya tidak akan memberikan mungkin tali kasih lah atau belas kasihan kepada keluarga penjambretan jika nanti kasusnya dihentikan. Ini dari sisi Hogi sendiri, keinginannya seperti apa dan prosesnya sekarang seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada hari Rabu kemarin sudah ada kesimpulan dari teman-teman di Komisi 3 DPR RI bahwa perkara ini adalah ditutup demi kepentingan hukum. Sebagaimana yang sekarang di dalam KUHP yang baru itu diatur di pasal 65 huruf M, penuntut umum diberi kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Yang ini yang di aturan yang lama itu belum diatur. Ya. Ini langsung penuntut umum diberikan wewenang untuk memberikan perkara ini dengan format menutup perkara demi kepentingan hukum. Nah, dengan sudah jelas bahwa perkara Mas Hogi ini penyelesaiannya seperti itu, ya sudah berarti kan sudah tidak ada hal yang sekiranya nanti menjadikan perkara ini nanti menjadi bias lagi, karena memang kemarin sebagaimana yang sudah kita dapatkan dalam forum di rapat dengar pendapat umum DPR Komisi 3, ya, itu sudah ada kesatuan bulat bahwa
perkara yang menimpa Mas Hoki ini adalah satu kesatuan dari perkara penjamretan. Nah, tidak bisa kemudian didikotomi, dipisahkan atau satu perkara berdiri sendiri ya dengan antara tindak pidana pencurian dan kekerasan penjamretan itu dengan lalu lintas, perkara lalu lintasnya. Jadi itu sudah jelas, sehingga kemudian kalau kita bicara tali asis dan sebagainya kan ya sudah sebenarnya tidak ada. Kalau toh nanti katakanlah dari pihak-pihak yang sekiranya memang itu nanti melakukan istilahnya minta, yaitu nanti ya tergantung klien kami, itu hanya sifatnya manusiawi saja, tidak terkait dengan proses penanganan perkara ataupun penyelesaian perkara ini, ya, bersifat manusiawi aja. Kalau misalnya juga klien kami memberikan, sama sekali tidak terkait dengan ketika ada format klien kami menjadi tersangka dan sebagainya, tidak seperti itu. Saya kira itu, Mbak. Ya Pak Teguh, apa bukti terkuat Anda yang bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan Hogi ini adalah pembelaan diri, melindungi istrinya, bukan tindakan main hakim sendiri? Ya sudah jelas, perkara ini kan ada sebab musababnya, ada kausanya. Ketika istri Mas Hoki diketahui oleh Mas Hoki dia mengalami penjamretan, bahkan kemudian pelaku ini membawa cutter, bahkan sampai meninggal di tempat pun cutter itu masih tergenggam di tangannya. Dan tas itu sudah berpindah, ya ini kan wajar Mas Hoki ini melakukan pembelaan untuk mempertahankan juga ya di hadapan istrinya, kan dia juga artinya seorang suami yang tidak bisa membela istrinya dalam kondisi istrinya yang dicelakai seseorang, ya kemudian harta bendanya yang memang itu harus diselamatkan dia melakukan pengejaran. Kalau memang mau nabrak sejak awal sudah bisa ditabrak, dan kami pakai mobil kan begitu. Nggak ada mens rea, itu nggak ada, seperti itu nggak ada. Itu yang sudah dipahami di forum RJP Komisi 3 kemarin ya. Baik, kita bergeser ke Pak Misnan. Dari sisi Anda, ini dari sisi pelakunya sendiri, mungkin ada rasa ketidakadilan yang saat ini juga masih disuarakan oleh kuasa hukum. Seperti apa, Pak Misnan? Baik, terima kasih Mbak Ratih. Saya luruskan dulu ya apa yang disampaikan Pak Teguh tadi. Bahwa sesungguhnya sebelum RJ itu dimulai, itu istri pelaku itu menelpon adik almarhum Robi. Minta maaf dan menawarkan santunan. Dan itu tidak dijawab sama sekali. Terus di dalam RJ itu, yang menawarkan selalu itu, ya pihak mereka dengan Kejari Sleman. Kita tidak pernah, makanya saya bilang, kita tidak pernah akan sampaikan. Tapi kalau memang mereka punya etikat baik dan niat baik, kami juga baik. Dan kami perlu sampaikan juga, RJ ini siapa sih yang mengajukan? Kalau kami kan tidak akan mungkin, karena punya kami korbannya udah mati, udah meninggal. Yang masih merasa ada RJ di sini, ya tentu Pak Hogi. Tidak nyaman dia sebagai tersangka. Tentu dia merasa mungkin pengen damai, pengen lepas dari jeratan itu. Dan dari awal kami sampaikan ke pihak Polres, Kejari Sleman, bahwa kami tidak mau mempermasalahkan ini. Cuman kami pengen tahu saja penyebab kematian ini. Dan perlu saya sampaikan di sini sedikit. Saya itu pernah ke lokasi, ke tempat kejadian. Dan saya ketemu dengan salah seorang bapak-bapak. Dan bersedia direkam pada saat itu. Dan itu sudah saya sampaikan kepada penyidik Laka Lantas di Polres Sleman. Mohon dibantu.
Ini keterangan yang ada. Kalau itu dilakukan oleh penyelidik Sleman pada saat itu, berkembang, saya yakin itu bukan 310, 311, 338. Kenapa saya tidak mau buka di sini atau di medsos? Karena saya juga tidak mau membuat orang tidak nyaman. Orang yang bertemu dengan saya itu persis di jam 8 malam saya ke sana. Dan saya juga tidak mau nanti orang yang memberikan keterangan tidak nyaman dengan, kecuali kalau dia memperbolehkan akan saya buka. Nah, jadi Baik, Pak soal Giflan, masalah intinya tali apakah Anda kasih. merasa ada kekerasan berlebihan yang dilakukan Hogi, Pak? Ya makanya tadi kita lihat sih korban ini sebenarnya apa sih yang telah dirugikan, berapa besar biaya yang dirugikan. Nah, kalau proses kejar-kejaran itu berarti kan ada niat, ada mens reanya di situ. Pelaku itu terbentur ke dinding rumah, di sudut. Nah, terus yang satu itu mati, meninggal di tempat, yang satunya juga meninggal di tempat. Itu sudah ditutupi semua. Tapi saya oke lah, saya tidak mau membalas ke sana. Tapi kami merasa bahwa keluarga korban ini yang meninggal ini tidak mendapatkan keadilan ini seperti ini. Ya artinya pada saat, saya sambung sedikit Mbak ya, apa Mbak ya? Pada saat diundang ke DPR, kita ditiadakan. Kita tidak diundang, keluarga korban tidak diundang. Terus kuasa hukum tidak diundang. Dan pada saat itu Ketua Komisi 3 sudah beredar di media sosial akan mengundang Kajarinya, Polres Sleman, terus kuasa hukum tersangka, terus keluarga tersangka. Baik. Kenapa kami kuasa hukum dan keluarga hukum tidak diundang? Kami merasa jadi kami merasa tidak bisa menyampaikan sesuatu di Komisi 3 itu. Jadi adil buat mereka, tidak adil buat kita. Sedangkan Komisi 3 itu adalah wakil rakyat. Rakyat mana yang diwakili? Apakah rakyat seperti keluarga korban tidak berhak mendapat keadilan? Itu. Terima kasih. Oke, kita sudah dapat poinnya. Saya mau ke Mas Reza. Ini sebenarnya kalau dari dua pihak ya masing-masing punya argumen masing-masing begitu ya. Tapi tadi dikatakan oleh kuasa hukum dari pelaku penjabretan ini seharusnya tidak pasal 310, 311, justru pasal 338 artinya pembunuhan begitu ya Mas Reza ya. Kalau kita bicara mens rea, 311 itu sama dengan 338. Bahwa bobot mens rea-nya ada pada level 2. Jadi begini, saya mundur satu langkah ya. Berbeda dengan teman-teman sarjana hukum yang acap kali melihat mens rea itu sebagai persoalan hitam atau putih, ada atau tidak ada. Dari sudut pandang psikologi forensik tidak seperti itu. Bicara mens rea, bicara guilty mind, pemikiran itu ada level. Yaitu level 4 yang paling ringan, level 3 berarti naik sedikit, level 2 dan level 1 yang paling berat. Ini masuk ke mana? Nah, karena saya tidak baca berkas, karena saya tidak tahu sebetulnya situasinya seperti apa, maka praktis saya tidak tahu. Karena itulah di catatan demokrasi saya katakan semestinya terhadap Mas Hogi juga dicek bobot mens rea-nya ada pada level yang mana. Karena itulah yang akan menggiring otoritas penegakan hukum untuk bersimpulan ini apakah merupakan sebuah aksi terencana dengan tujuan tertentu, misalnya ekstrimnya nih untuk menghabisi target, buat target kehilangan nyawa. Ataukah memang spontan saja gitu ya? Spontan pun harus dipilah lagi karena tadi saya katakan mens rea itu bukan persoalan hitam atau putih. Nah, bahwa dari pihak Polresta Sleman menggunakan dua pasal, 310 yaitu lalai dan 311 yaitu sengaja, itu saja menunjukkan bahwa dari pihak kepolisian masih melihat kemungkinan mens rea-nya itu ada pada level yang relatif rendah. Tapi jangan kecil hati. Saya sepakat bahwa antara penjambretan dan laka lantas, sebutlah demikian, itu bukan peristiwa yang bisa dipisah secara absolut. Perkiraan saya, seandainya masalah ini sampai ke persidangan pun, hakim akan melihat secara komprehensif. Sehingga seandainya tersangka, nantinya terdakwa, dinyatakan terbukti melakukan pidana, jangan lupa ada unsur penghapus dan ada unsur pemaaf. Unsurnya apa tuh yang penghapusnya? Misalnya begini, ini hanya berandai-andai ya, mohon keluarga Mas Hogi tidak salah paham. Andaikan dibawa ke persidangan,
terbuktilah misalnya 310 atau bahkan 311 bahwa Mas Hogi melakukan mengemudi kendaraan dengan cara sedemikian rupa yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa. Tapi kemudian hakim akan melihatnya sebagai satu mata rantai tidak terputus. Bahwa tindakan seperti itu dilakukan dalam rangka apa? Misalnya narasinya adalah untuk membela diri. Kalau hakim teryakinkan dengan narasi itu, maka sekali lagi, walaupun terbukti, tapi bisa saja hakim mengatakan ada unsur yang membenarkan, ada unsur yang memaafkan. Unsur pembenar ini memang di level pengadilan atau kalau mungkin di penyidik sebenarnya bisa dihentikan di situ? Saya tidak begitu bersepakat bahwa anggota dewan yang saya hormati kemudian beralih fungsi menjadi hakim. Ini kita bisa berdebat panjang. Takutnya tekanan publik sehingga harus ini DPR merupakan yang... potret intervensi politik terhadap proses penegakan hukum atau apa sepertinya. Kita bisa berdebat lain soal. Tapi yang saya katakan, hal ihwal terkait dengan terbukti atau tidak terbukti, ada unsur pembenar atau tidak, ada unsur pemaaf atau tidak, itu semestinya bisa hadir di ruang persidangan. Sekiranya masalah ini dibawa sampai ke persidangan. Jadi harus lanjut dulu sampai persidangan. Saya mengatakan tidak harus, karena saya bersepakat juga kalau memang bisa dilakukan restoratif justice, kenapa tidak? Kenapa saya berpikiran demikian? Hemat saya, kedua belah pihak ini sama-sama menyandang status ganda. Ada korban yang kemudian bergeser menjadi tersangka. Di lain sisi ada pelaku penjamretan yang bergeser menjadi korban. Nah ini kan pelik. Kalau dibawa ke persidangan, mana duluan jadi balap-balapan tidak jelas. Walau demikian, saya juga bisa memahami kalaupun dibawa ke ruang restoratif justice, syarat restoratif justice adalah adanya pihak yang secara tulus mengakui perbuatannya salah, menyesali perbuatannya. Ini kan udah meninggal. Lalu menyampaikan permintaan maaf. Pertanyaannya, dengan alur semacam itu, ini siapa yang meminta maaf kepada siapa? Karena itu tadi, dua belah pihak di mata saya sama-sama menyandang status ganda. Baik, mungkin ke Pak Ari. Pak Ari, kalau melihat kasus ini, bagaimana sebenarnya membedakan? Tadi ada yang menjadi korban dan ada yang menjadi pelaku, ada status ganda di sana, Pak. Saya tidak menjawab langsung itu ya, tetapi saya ingin menyampaikan kenapa ini kasus jadi rame banget ya. Kalau menurut pandangan saya, ini kasus ini terjadi di persimpangan antara perubahan sistem pidana yang lama dengan yang baru. Kalau ya sistem persidangan sistem peradilan yang lama, apa yang dikerjakan oleh Pak Kapolres Sleman itu sudah sesuai dengan SOP itu. Saya dulu dari sekolah juga diajarin kayak gitu itu kalau menghadapi kasus kayak gini ini, maka tugas penyidik adalah begini. Dulu waktu kami diajari itu enggak diajarin. Kamu harus menilai keadilan di lapangan itu. Pak Ari, bolehkah gambarkan kepada kita mungkin dari sisi pandangan dari sisi penyidik saat itu? Karena kan sudah dikatakan juga ada gelar perkara, sudah diminta keterangan saksi, bukti-bukti dikumpulkan, sehingga akhirnya dikeluarkanlah pasal 310, 311 begitu. Bagaimana mungkin pandangan masyarakat yang tidak bisa menerima pemikiran penyidik saat itu, Pak Ari? Ya gini, sekali lagi saya katakan, tugas penyidik ya kalau menurut KUHP yang lama, menurut KUHP yang lama itu hanya sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang itu. Penyidik adalah seorang penyidik itu hanya apa? Mencari alat bukti. Mencari alat bukti, kemudian dikumpulkan dalam berkas perkara dan kemudian disodorkan kepada Pak Jaksa. Apakah ini bisa nggak didakwakan kan gitu. Makanya memilih pasal segala itu pun itu dia hati-hati mestinya. Dan waktu itu kasus ini kan penyidik menentukan ini kan sudah koordinasi dengan jaksa. Oleh jaksa diterima, berarti sudah benar untuk ukuran yang dulu yaitu ya. Tapi ternyata ini kan baru meledaknya kan bulan Desember ya Pak. Iya, Januari. Belakang ini kan. Itu kejadiannya kan yang lalu. Itu sudah diproses. Waktu itu KUHP yang baru, KUHP maupun KUHP belum ada. Belum ada. Ya. Seret gitu sampai sini ya dia pakai yang pengetahuannya kan pengetahuan yang lama yang dipakai. Ya, nah, dan Pak, mindsetnya ini kan juga gitu. Penyidik kan berarti sudah punya dua alat bukti untuk menetapkan sebagai tersangka. Lalu kemudian di DPR kemarin kita dengar ada Purnawirawan Polri yang mengkritisi proses tersebut. Tapi nanti kita jawabnya usai jeda ya Pak Ari. Sesaat lagi.